Halo Sobat Planters, dimanapun kalian berada, semangat pagi! Kernel dan PKO mungkin sudah menjadi istilah yang akrab di telinga kita. Selain daging buahnya, biji kelapa sawit juga dapat diolah menjadi produk yang bernilai jual tinggi. Tapi, tahukah kalian bagaimana proses pengolahan biji kelapa sawit di pabrik sebelum akhirnya nanti menjadi kernel ataupun produk yang bernilai jual tinggi? Perkenalkan, nama saya. Di video ini, kita akan sama-sama belajar tentang stasiun pengolahan biji kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit. Langsung saja kita masuk ke videonya. Let's go! Proses yang pertama yaitu pemecahan ampas. Pada proses ini, mesin memecah ampas hasil pengepresan yang masih terdiri dari serat atau yang disebut fiber dan biji yang disebut dengan nut. Setelah fiber dan nut terpecah, maka proses selanjutnya adalah memisahkan antara fiber dan nut. Prosesnya, campuran ampas dihembuskan di dalam kolom pemisah dengan bantuan hembusan udara atau fiber kilon. Serat yang ringan akan terbang dan terpisah, sementara biji atau nut yang berat akan jatuh ke proses selanjutnya. Tahap ketiga yaitu pembersihan biji atau nut polishing. Di sini biji kembali dibersihkan menggunakan mesin yang berputar dengan kecepatan tertentu atau yang disebut dengan nut polishing drum. Mesin ini berfungsi membersihkan permukaan biji sehingga tidak ada lagi serat-serat yang menempel pada permukaan biji. Nah, biji yang sudah bersih total kemudian masuk ke proses keempat yaitu penyimpanan dan pengeringan biji. Di sini biji atau nut yang sudah dibersihkan kemudian disaring dan dikelompokkan berdasarkan ukurannya. Lalu diangkat ke nut silo atau gudang penyimpanan yang dilengkapi dengan sistem pemanas atau heater dan kipas atau fan untuk proses pengeringan dan penahanan atau conditioning. Proses yang kelima, pemecahan biji atau cracking. Biji atau nut yang telah kering dan panas dimasukkan ke dalam replay mill. Di dalam alat ini, biji dibanting atau dibenturkan pada plat bergelombang atau replay plate sehingga cangkangnya pecah dan melepaskan kernel. Pada proses inilah cangkang atau sel dipecahkan untuk mendapatkan inti sawit atau yang sering kita kenal dengan kernel. Lalu pada proses ini, ketika ada biji atau nut yang tidak terpecah, maka biji tersebut tidak akan langsung masuk ke proses selanjutnya karena akan tersaring oleh alat yang ada, sehingga biji atau nut yang belum terpecah tadi tertahan pada saringan yang berada pada ujung mesin tersebut. Biji atau nut yang tidak terpecah akan kembali dimasukkan ke dalam mesin untuk diproses ulang sehingga
biji atau nut betul-betul terpecah secara sempurna dan bisa melewati penyaringan pada ujung mesin. Cangkang atau sel beserta kernel yang sudah melewati penyaringan kemudian dibawa menuju proses selanjutnya untuk pemisahan. Pada proses pemisahan inti atau kernel dan cangkang melalui dua tahapan. Tahapan pertama yaitu pemisahan udara, di mana campuran pecahan kernel dan sel dilewatkan melalui kolom udara atau LTDS. Cangkang yang lebih ringan akan terhisap ke atas, sementara inti atau kernel dan sisa cangkang yang lebih berat jatuh ke tahap selanjutnya. Tahapan kedua adalah pemisahan berat jenis. Campuran yang tersisa seperti kernel, cangkang, dan benda asing dilewatkan pada larutan khusus, biasanya air dengan CaCO3 di clay bed atau hidrosilon. Nantinya, kernel akan mengapung karena densitasnya lebih ringan, sedangkan cangkang dan benda asing akan tenggelam, sehingga kernel akan terpisah dari cangkang beserta benda asing. Cangkang yang tenggelam bersama larutan kemudian dibawa oleh mesin menuju tempat penampungan penyimpanan atau bisa dibilang gudang dari cangkang kernel tersebut. Disinilah tempat cangkang kernel dikumpulkan yang nantinya akan digunakan oleh PKS sebagai bahan bakar biogas atau juga bisa dijadikan menjadi pupuk atau bahkan bisa saja dijual. Sedangkan kernel yang sudah terpisah dibawa oleh mesin menuju ke proses selanjutnya. Proses yang ketujuh yaitu pengeringan kernel atau kernel drying. Pada proses ini, kernel basah atau wet kernel dikeringkan menggunakan alat kernel dryer silo dengan udara panas, sehingga kernel yang tadinya basah setelah proses pemisahan menjadi kering. Tujuannya adalah mengeringkan kernel sehingga kadar air standar sekitar 6-7% untuk mencegah jamur dan mempertahankan kualitas selama penyimpanan. Proses yang terakhir yaitu penyimpanan kernel atau kernel storage. Pada proses ini, kernel yang sudah dikeringkan dipindahkan ke kernel bulking silo atau gudang besar sebelum dikirim untuk proses selanjutnya atau pengolahan menjadi palm kernel oil atau PKO ataupun bisa dijual. Nah Sobat Planters, jadi kita sudah tahu nih bagaimana proses pengolahan biji kelapa sawit di pabrik. Sampai sini saja video kita kali ini. See you next time. Bye-bye.